Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Psikotes. Di video kali ini saya akan membahas mengenal tes psikologi. Salah satu proses rekrutmen yang seringkali dikhawatirkan oleh pelamar adalah tes psikologi. Tes psikologi dianggap menyulitkan dan sulit ditebak hasilnya. Banyak orang yang belum memahami mengenai seperti apa tes psikologi ini. Apa arti dari soal-soal psikologi atau bagaimana cara pengisiannya. Sebenarnya tes psikologi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui karakter pelamar dengan sebenar-benarnya. Ada berbagai jenis tes psikologi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui karakter kita. Lulusan Psikologi Universitas Indonesia, Rizwandi Alekheni, menjelaskan mengenai jenis-jenis tes psikologi dan apa yang digambarkan dari hasil tes psikologi tersebut. Seperti yang ditulisnya dalam silent.id, berikut jenis tes psikologi tersebut. Yang pertama adalah tes grafis. Tes grafis adalah tes psikologi yang mengharuskan kita menggambar sesuatu sesuai dengan arahan yang ada untuk tujuan pemeriksaan psikologis dan kepribadian. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana, yaitu kertas dan pensil saja. Tes grafis biasanya terdiri dari 4 jenis tes, yaitu Drawman atau yang disingkat menjadi DAM, Baum test, House Tripersome atau yang disingkat HTP, dan Warteg. Pertama adalah Drawman atau DAM test. Tes ini meminta pesertanya untuk menggambar manusia sesuai dengan imajinasi yang kita miliki di sebuah kertas kosong. Tes psikologi DAM atau Drawman digunakan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerja serta gambaran mengenai diri seseorang. Kedua, Baum test atau sering disebut dengan tree test. Di sini kita diminta untuk menggambar sebuah pohon. Tes ini digunakan untuk menganalisis kepribadian dan latar belakang emosional seseorang. Kemudian yang ketiga adalah House Tree Person atau HTP. Seperti namanya, kita akan diberi instruksi untuk menggambar rumah, pohon, dan manusia. Tes ini digunakan untuk mengetahui gangguan psikologis atau klinis dari seseorang. Selain itu, tes ini akan menggambarkan hubungan seseorang dengan keluarganya. Keempat adalah Warteg atau biasa kita kenal tes Warteg atau Warteg tes. Kita akan diberi instruksi untuk melengkapi gambar yang berbeda-beda pada masing-masing kotaknya. Tujuan tes adalah untuk melihat dan meneliti seseorang dari segi emosi, imajinasi, dan dinamika kepribadiannya. Kemudian ada yang kedua adalah tes inventory. Tes inventory terdiri dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan dalam jumlah yang cukup banyak. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kepribadian inventory seseorang dan karakternya. Hal tersebut terlihat dari skor atas respon seseorang yang dihitung dengan cara objektif. Ada 2 jenis tes inventory. Pertama adalah dominance, influence, steadiness, dan compliance atau disingkat menjadi DISC dan Papikostik. DISC merupakan tes psikologi yang menyuguhkan 24 soal untuk kita isi. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah untuk melihat true self, kepribadian yang ditunjukkan saat berada dalam masalah, tertekan atau stres, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain.
Kedua adalah tes psikologi Papy-Kostyk. Tes ini hampir mirip dengan DISC, bedanya jawaban yang ada lebih banyak atribut yang akan dilihat dibandingkan dengan DISC. Hal ini untuk mengetahui sifat dan karakter seseorang serta atribut yang sesuai dengan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tes kinerja. Tes psikologi yang satu ini berisikan beberapa angka yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu. Psikologi ini menekankan waktu sebagai pressure untuk melihat respon seseorang. Tes ini terbagi menjadi dua, yaitu Kraepelin dan Pauli. Tes pertama adalah tes Kraepelin. Tes ini biasanya digunakan untuk melihat ketahanan konsentrasi yang kita miliki. Dari hasil perhitungan tes ini dapat diinterpretasikan 4 hal, yaitu faktor kecepatan, ketelitian, keajekan, dan ketahanan. Yang kedua adalah tes Pauli. Tes ini cukup populer dan digunakan oleh perusahaan saat rekrutmen. Tes ini merupakan bentuk baterai tes, yaitu menggunakan waktu dan sangat menguras tenaga karena kita diberikan waktu setiap pengerjaannya. Tes ini untuk mengetahui ketahanan fisik seseorang, resistensi terhadap stres, motivasi kerja, ketahanan fisik seseorang, dorongan akan berprestasi, konsentrasi, dan ketahanan di bawah tekanan. 3 jenis tes psikologi di atas merupakan tes yang umumnya digunakan pada saat rekrutmen kerja. Untuk mendapatkan hasil tes psikologi yang baik, kita bisa terus berlatih dan mengembangkan diri untuk lebih baik. Karena pada dasarnya, tes psikologi benar-benar menunjukkan diri kita yang sebenarnya kepada perusahaan. Maka, bentuk kepribadian yang baik pada diri kita. Oke teman-teman psikotes, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.